Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali, Dek. Meski tetap via suara ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga segera Allah angkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ke hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Setelah kalian kemarin mengenal bagaimana perkembangan kebudayaan manusia praaksara, ya, sekarang kita melihat hasil dan nilai kebudayaan pada masa praaksara. Pada pembahasan kali ini ada tiga bab ya, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana penemuan teknologi sederhana yang ada pada masa praaksara. Kemudian bagaimana sistem kepercayaannya dan seperti apa sih nilai kebudayaan masa praaksara. Untuk penemuan teknologi sederhana, kita akan membahas 5 hal, Dek. Yang pertama adalah penemuan api, yang kedua peralatan batu dan tulang, yang ketiga adalah teknik pembuatan alat-alat batu, yang keempat pembuatan tempat tinggal, dan yang kelima pengolahan logam. Nah, untuk sistem kepercayaannya kita akan melihat apa saja sih jenis kepercayaannya, kemudian bagaimana penguburan jenazah pada masa praaksara, dan apa aja nih benda-benda pemujaannya. Untuk nilai kebudayaan masa praaksara kita akan melihat dari kreativitasnya, bagaimana mereka menjaga lingkungan alam dan hubungan sosial yang harmonis. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni penemuan teknologi sederhana. Penemuan api. Jadi beberapa peneliti memperkirakan penemuan api ini terjadi pada periode kehidupan manusia purba zaman Homo erectus ya. Mereka menggunakan api untuk mengolah makanan, menghangatkan badan, menerangi ruang, dan mengusir binatang buas. Jadi mereka memanfaatkan api untuk hal-hal ini, Dek. Mulai dari mengolah makanan, kemudian menghangatkan badan, kemudian menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas. Pada awalnya, pembuatan api ini dilakukan dengan cara membenturkan batu api dan menggosok kayu. Jadi percikan api yang dihasilkan diarahkan pada dedaunan kering, kemudian diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya, atau dalam istilahnya slice and burn, ya, agar menjadi lahan yang bersih dan mudah ditanami, ya, untuk penemuan api. Kemudian kita lanjut ke teknologi yang kedua, yakni peralatan dari batu dan tulang. Jadi kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia itu terbagi menjadi 2 budaya. Yang pertama disebut dengan budaya Pacitan dan yang kedua disebut dengan budaya Ngandong. Kebudayaan Pacitan itu identik dengan alat-alat batu ya, berupa kapak perimbas atau cupar. Tempat penemuan tradisi kapak perimbas antara lain Pacitan Jawa Timur, Lahat Sumatera Selatan, Awang Pangkal Kalimantan Selatan, Sukabumi Jawa Barat, dan Gombong Jawa Tengah. Ini untuk kebudayaan Pacitan. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan Ngandong, ya, identik dengan peralatan yang terbuat dari tulang, tanduk, dan duri ikan. Oleh karena itu kebudayaan Ngandong disebut dengan kebudayaan tulang, ya. Jadi kalau kebudayaan Pacitan itu lebih ke batu, kalau kebudayaan Ngandong itu tulang. Gitu ya, Dek ya. Kemudian kita teruskan ke yang ketiga, teknik pembuatan alat-alat batu. Nah, teknik pembuatan alat-alat batu yang digunakan pada masa praaksara itu ada 3 teknik ya. Yang pertama adalah teknik pemangkasan, yang kedua adalah teknik Levallois, dan yang ketiga adalah teknik upam. Ya, yang teknik pemangkasan ini dilakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangannya. Ya, yang kedua adalah teknik Levallois, ya, adalah teknik pembuatan alat serpih batu yang menghasilkan dataran pukul berfaset atau berbidang-bidang. Di Indonesia, penggunaan teknik Levallois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpih dari kebudayaan Pacitan. Yang ketiga adalah teknik upam, ya, teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batu andesit. Oke, ini teknik pembuatan alat-alat batu. Yang keempat adalah pembuatan tempat tinggal. Jadi, tempat tinggal itu mulai dikenal manusia purba setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal manusia pada masa praaksara berkaitan erat dengan penemuan Kokenmodinger dan Abri Sosroch, ya. Jadi apa nih Kokenmodinger nih?
dia berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah-sampah dapur. Artinya ini timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang ya dan siput yang menggunung. Jadi Kokenmodinger itu adalah sampah-sampah dapur ya. Dia tumpukan dan timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan di sekitar Kokenmodinger seperti kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Nah, kalau Abrishosroch adalah gua yang merupakan ceruk pada batu karang. Jadi gua-gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi sebagai tempat pelindung dari cuaca dan binatang buas. Nah, selanjutnya adalah pengolahan logam ya. Teknik pengolahan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongsong yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa praaksara mengenal dua teknik pengolahan logam perunggu, yaitu teknik acir perdue dan bivelve. Nah, teknik serperdu ya disebut dengan teknik cetak lilin ya. Teknik cetak lilin karena model dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin terlebih dahulu. Nah, teknik acir perdue digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit. Kemudian yang kedua adalah teknik bivalve ya, disebut juga teknik setangkup. Kalau tadi teknik lilin ya, teknik cetak lilin, kalau ini disebut dengan teknik setangkup karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Nah, cetakan ini dapat digunakan berkali-kali sesuai kebutuhan. Kalau yang teknik cetak lilin tadi kan tidak bisa ya digunakan berkali-kali. Ya sekalinya kemudian dirusak jadilah dia hiasannya. Tapi kalau teknik yang setangkup ini ya dia bisa digunakan untuk berkali-kali. Oke, itu adalah itu adalah teknologi sederhana pada masa zaman praaksara ya, sederhana. Yang pertama tadi ada penemuan api, kemudian kebudayaan atau penggunaan batu dan juga tulang ya. Kemudian ada teknik pembuatan alat-alat batunya bagaimana, pembuatan tempat tinggalnya, kemudian pengolahan logam. Untuk yang sub kedua, yakni sistem kepercayaan, jadi jenis-jenis kepercayaannya. Kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Ada tiga ya deh ya sistem kepercayaannya, ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme itu apa? Animisme itu adalah kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Ya. Kemudian apa sih dinamisme? Kalau dinamisme itu kepercayaan kepada benda-benda tertentu, misalnya seperti batu dan pohon besar yang mempunyai kekuatan gaib. Kalau totemisme, apa sih? Totemisme itu kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Itu ya deh ya. Jadi ada tiga sistem kepercayaannya mereka. Animisme percaya kepada roh nenek moyang ya. Animisme itu percaya kepada roh nenek moyang. Kemudian yang kedua adalah dinamisme, percaya pada benda-benda gaib seperti pohon besar atau batu yang dianggap memiliki kemampuan magis ya. Dan yang ketiga adalah totemisme. Totemisme ini kepercayaan bahwa binatang itu adalah lambang nenek moyang mereka gitu ya. Ada tiga sistem kepercayaannya. Nah, bagaimana sih kemudian penguburan jenazahnya? Nah, selain melakukan berbagai ritual atau pemujaan terhadap roh nenek moyang, masyarakat mengenal sistem penguburan bagi orang meninggal. Sistem penguburan pada masa itu yaitu penguburan primer dan sekunder. Apa nih penguburan primer dan sekunder? Penguburan primer atau penguburan langsung. Dalam sistem penguburan ini, mayat hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti kendi gerabah atau peti batu. Kemudian kalau penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung ya, dalam sistem ini mayat dikubur langsung dengan tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburannya digali dan kerangkanya diambil untuk dibersihkan kemudian diletakkan ke dalam wadah berupa tempayan atau sarkofagus ya.
sarkofagus dan dikubur kembali disertai upacara penguburan. Jadi ada dua ya Dek ya. Ada penguburan primer dan ada penguburan sekunder. Kalau penguburan primer itu penguburan secara langsung, kalau sekunder itu tidak langsung. Kalau primer itu langsung dikubur sekali sudah. Kemudian dia langsung dimasukkan ke dalam tanah ya atau ke dalam peti batu. Hanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang penguburan sekunder, mereka setelah dikubur di tanah, kemudian digali lagi, kemudian kerangkanya dibersihkan, kemudian dimasukkan ke tempat sarkofagus ya, kemudian dikubur kembali disertai dengan upacara penguburan. Itu ya deh yang untuk penguburan jenazahnya. Kemudian benda-benda pemujaan. Jadi seiring munculnya kepercayaan tadi ya, masyarakat pada masa praaksara membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Jadi benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap roh nenek moyang, kekuatan benda-benda gaib, dan kekuatan alam. Tadi ya, ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Kalau roh nenek moyang, kalau binatang untuk roh nenek moyang berarti totemisme. Kalau kekuatan benda-benda gaib berarti dinamisme. Kalau roh nenek moyang yang menjaga mereka berarti itu adalah animisme. Nah, benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman megalitikum. Oleh karena itu, benda-benda pemujaan pada masa itu berukuran besar ya. Benda-benda tersebut yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, pundet berunda, dan kubur batu. Ya. Kemudian Dek, nah kita ke nilai kebudayaannya ya, kreativitas. Kreativitas ini berkaitan dengan kemampuan manusia pada masa praaksara menciptakan teknologi sederhana. Jadi, nilai kreativitas manusia pada masa praaksara dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat manusia membutuhkan alat untuk memotong dahan pohon atau daging, manusia menciptakan alat semacam pisau yang terbuat dari bahan batu. Dengan mengenali kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat yang paling sederhana. Jadi mereka menciptakan atau mengkreativitaskan ya diri mereka itu setelah keadaannya begini nih. Kalau keadaannya begini ya ditambah harus seperti ini. Nah, dengan keterbatasan memang pada saat itu ya alatnya memang hanya itu ya Dek ya. Bahannya juga hanya itu. Itu ya. Tapi mereka lumayan kreatif ya. Oke. Jadi jangan sampai kita kalah sama manusia zaman praaksara nih. Oke, yang kedua. Selain kreatif ya, mereka itu menjaga lingkungan alam. Jadi pemenuhan kebutuhan makanan manusia sangat bergantung dengan alam. Oleh karena itu, mereka cenderung turut menjaga lingkungan alam. Ketergantungan terhadap alam membentuk pola pikir dan kebiasaan manusia pada masa praaksara. Manusia pada masa praaksara cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapat makanan. Pada masa sekarang, masih banyak contoh kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi keselarasan dengan alam. Contohnya misalnya masyarakat suku anak dalam di pedalaman hutan Jambi dan suku Baduy di Banten gitu ya. Nah, kalau sekarang artinya mereka sadar deh ketika kebutuhan mereka ada di alam. Kalau mereka tidak menjaga kekonsistenan alam itu, maka kebutuhan mereka tidak akan ada lagi gitu. Nah, mereka berarti berpikir logis dan berpikir baik nih. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan kita sebagai muslim ya, dengan kita sebagai muslim ada di satu surat, saya lupa surat apa, bahwa Allah mengatakan bahwa ketika kerusakan itu Allah tuh menciptakan alam tuh dengan baik deh. Menciptakan alam tuh dengan baik. Tapi kerusakan itu dilakukan oleh manusia sendiri. Dengan apa? Dengan dalih keserakahannya, dengan dalih kebutuhannya. Padahal kebutuhannya cukup nih, misalnya di angka 5. Tapi ketika dia sudah mencapai 5, dia makin mau. Akhirnya masuklah merusak ke angka 10. Nah, inilah maka harusnya ya sebagai seorang muslim ada perintah kita untuk menjaga alam ya. Di Al-Quran saya lupa ayatnya, surat apa, ayat berapa, tapi ada perintah kita untuk menjaga alam ya. Oke, nah yuk lanjut
Hubungan sosial yang harmonis. Jadi masyarakat pada masa praaksara hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi tersebut mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan masyarakat dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam kelompok. Adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa praaksara mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan lainnya. Mereka memiliki kepercayaan yang dianut bersama-sama. Nah, jadi karena merasa satu tempat mungkin ya Dek ya, merasa satu tempat, kemudian uh, timbullah hubungan-hubungan sosial pada antara mereka gitu, oke. Yang salah satunya dibuktikan dengan adanya proses pemakaman. Ya, ketika proses pemakaman artinya kan menghormati orang yang meninggal kan. Nah, artinya mereka sudah peduli satu dengan lainnya gitu ya. Apalagi mereka punya karena mereka berkelompok-kelompok, mereka punya kepala suku juga gitu ya. Oke, itu tadi Dek teknologi sederhana dari masa praaksara, kemudian kepercayaannya, sistem kepercayaannya, dan juga nilai kebudayaannya ya. Dilihat dari kreativitasnya, dilihat dari menjaga alamnya, dan dilihat dari hubungan sosial yang harmonis. Nah, ada sebuah surat Quran surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Sungguh telah datang kepadaku seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jadi kenapa sih saya suka menelisipkan satu ayat, dua ayat gitu atau hadis di akhir pembelajaran, karena kembali lagi saya ingatkan bahwa tujuan kita hidup di dunia hanya beribadah kepada Allah deh ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujukan ketika kita belajar seperti ini, kita bentuk ikhtiar bahwa kita ibadah sama Allah ya, menghargai apa yang sekarang Allah kasih dengan cara ya kembali lagi, kalau ibadah itu ada ibadah yang inti, ada ibadah yang uh, tidak inti, ada istilahnya tapi saya kurang paham ya. Jadi ibadah inti itu misalnya kayak sholat, ngaji, sedekah, itu ibadah inti ya. Kemudian ada ibadah yang tidak inti, artinya ibadah yang bisa kita lakukan tapi nilainya sebagai ibadah. Termasuk salah satunya adalah belajar. Kamu berucap dengan temanmu, kamu berbaur dengan temanmu, itu adalah ibadah ya. Nah, niatannya gini, ketika kamu belajar, kamu ingin mencapai bahwa saya belajar untuk mencari tahu lebih dalam lagi dan lebih luas lagi bagaimana Allah menciptakan saya, bagaimana kehidupan Allah di alam ini. Nah, itu kan niatnya kita ibadah untuk mencari ilmu ya, untuk memperdalam rasa iman dan takwa kita. Karena seperti dikatakan pada ayat ini, Dek, Rasulullah itu sangat luar biasa jasanya ya. Jadi sekarang misalkan kamu lagi suka sama Korea atau lagi suka dengan Jepang atau apa ya, artis Indonesia pun gitu, utamakan adalah kecintaanmu dengan Rasulullah. Kenapa? Sampai detik wafatnya Rasulullah SAW, yang diingat itu hanya umatku, umatku, umatku. Bagaimana umatku nanti? Kita dibikin Rasulullah yang bahkan tidak pernah melihat kita atau kita melihat Rasulullah, tidak pernah. Tapi Rasulullah begitu memikirkan bagaimana umatnya akan selamat nanti di hari kiamat nanti, di hari perhitungan nanti. Bayangkan dek, bagaimana tidak rasa cintanya Rasulullah ke kita. Kalau kita tidak bisa membahas rasa cintanya ke Rasulullah, lalu mau jadi umatnya siapa kamu? Gitu ya. Karena Rasulullah, Masya Allah, begitu menderitanya di awal karena banyak yang menentang, banyak yang tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan tegapnya akan memperjuangkan agama ini sampai dihina, dilempar oleh kotoran. Tapi beliau
masih mau untuk tetap menjalankan amanahnya hingga sampai ke kita. Perjuangannya yang luar biasa sampai ke kita, Dek. Ya, jadi saya harap semuanya, ya, kalau misalnya sekarang ada rasa, saya berharap semuanya sudah mencintai Rasulullah, tapi mungkin ada satu dua anak atau bahkan saya sendiri terkadang tidak tidak menunjukkan rasa cinta atau tidak ada rasa cinta di hati saya kepada Rasulullah. Ayo tumbuhkan bahwa Rasulullah adalah baginda yang luar biasa, ya. Oke, jadi itu ya Dek ya. Dan satu lagi bahwa Allah lah yang menciptakan kita, karena Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita kehidupan, Allah memberikan kita jalan, sehingga kita itu mau nggak melewati ujian. Saya yakin di antara kalian ya ada yang kemudian di posisi yang kemudian lingkungannya banyak kemaksiatan, mabuk mungkin, mabuk terus mencuri mungkin, atau hal-hal yang terlarang lainnya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menaruh kamu di situ lalu kamu ikut dengan aliran-aliran itu, bukan. Tapi Allah ingin nih kamu ditaruh di situ, itu ujianmu. Nah, kalau kamu bisa melewati ujianmu ya di sini, kamu ditaruh di sini, di tempat yang banyak maksiat. Kamu bisa tidak melewati banyak maksiat itu untuk tidak ikut bermaksiat. Nah, itu salah satu ujian dari Allah, keistimewaan dari Allah yang diberikan kepadamu. Atau saat ini kamu sedang tidak ada dalam keadaan yang baik gitu kan. Apapun kondisinya, Allah ingin nih kamu ayo jalan ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Tuh ya. Masya Allah, tuh kan jadinya ceramah. Maaf ya Dek ya. Oke, satu lagi. Kenapa saya suka mengajak kalian atau saya suka hal-hal yang seperti ini? Karena saya tidak yakin dengan amal yang saya lakukan selama ini saya bisa masuk surga. Saya tidak yakin deh. Sholat saya masih belum sempurna. Mungkin ketika saya ngasih sedekah ke orang ada rasa riak di dalam hati, ada rasa sombong dalam hati. Kita tidak tahu amalan mana yang menjadikan kita masuk ke dalam pintu, ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap hal ini menjadi salah satu amal saya untuk bisa ikhtiar masuk ke dalam ridhonya Allah, untuk mencapai ridhonya Allah, masuk ke surganya Allah. Ya, yuk bareng-bareng kita tetanggaan nanti di surga, insya Allah, amin. Itu ya Dek ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama yuk. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.